Baru saya bingung cara mengerjakan skripsi dari bab 1 sampai bab 3. Susah. Susah ini kita harus minta tolong di siapa? Halo kawan, kenapa diam-diam? Begini kawan, saya sudah semester 8, tapi saya masih bingung cara mengerjakan skripsi dari bab 1 sampai bab 3 itu. Saya masih bingung bagaimana caranya. Oh, kawan masih bingung ya cara mengerjakan skripsi itu dari bab 1 sampai bab 3. Nah, begini kawan, yang pertama itu kita harus mempunyai topik dulu. Habis itu kalau kita sudah memiliki topik, baru kita membuat temanya. Nah, misalnya topiknya kesehatan masyarakat, sedangkan temanya itu pencegahan demam berdarah. Kita langsung saja di bab 1 itu pendahuluan. Di bab 1 di pendahuluan itu ada 4 hal. Yang pertama itu tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Nah, dari latar belakang tersebut, misalnya ini yang kita sudah teliti itu dari topik tersebut tentang ini pencegahan demam berdarah yang terjadi di masyarakat. Nah, di masyarakat kan kita harus melakukan pencegahan demam berdarah kepada masyarakat itu secara langsung. Nah, yang kedua itu rumusan masalah. Dari rumusan masalah kita mengambil masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Contohnya ini di masyarakat itu sudah terjadi ini demam berdarah. Ini pokoknya masalah-masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat yang mengalami demam berdarah. Nah, tujuannya agar apa yang kita teliti itu supaya mempunyai ini perubahan. Manfaatnya itu membantu untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat tentang pencegahan demam berdarah. Nah, kita langsung saja di bab 2 itu tinjauan pustaka. Di bab 2 itu tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka itu ada 3. Yang pertama itu dasar teori, yang kedua itu ini studi literatur, yang ketiga itu kajian pustaka. Nah, di bagian kajian pustaka itu yang paling menonjol itu kajian pustakanya. Nah, di mana referensi itu semua jenis referensi seperti buku, jurnal, dari artikel, dari internet, dari koran. Nah, kita bisa melihatnya di situ. Nah, yang bab 3 itu metodologi penelitian dalam kualitatif. Nah, metodologi dalam penelitian kualitatif itu ada 3. Pengertian kualitatif, yang kedua itu jenis-jenis penelitian kualitatif, yang keempat itu manfaat penelitian kualitatif. Nah, dari jenis-jenis penelitian kualitatif itu ada 3. Yang pertama itu studi kasus, yang kedua itu gradient teori, dan yang ketiga itu entografi. Nah, contoh dari studi kasus itu misalnya tadi kan kita sudah membahas ini dari topik atau dari tema yang kita sudah ambil dari pertama itu kan tentang pencegahan demam berdarah. Itu kan merupakan sebuah kasus yang terjadi di masyarakat. Nah, dari bab 3 mungkin itu saja. Sedangkan daftar pustakanya kita bisa mengambil referensinya dari buku, dari internet, dan rajin memperbanyak membacakan artikel-artikel di perpustakaan yang ada di internet, di koran, di majalah. Nah, bukan hanya itu saja, kita harus selalu berdoa dan selalu mengucap syukur dan membanyak pengharapan kepada Tuhan, sehingga apapun yang kita kerjakan ini Tuhan selalu memberkati semua jerih payah kita. Mungkin itu saja dari saya. Oke. Tadi sudah menjelaskan dari bab 1, bab 2, bab 3. Di situ ada latar belakang, kemudian ada
tinjauan pustakanya, kemudian ada Metodologi penelitian. penelitian, kemudian ada daftar pustakanya. Terus bagaimana